Mau bilang apa, Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tania? Tania sama siapa ya? Apa gue pernah ketemu? Kayaknya nggak pernah deh. Gue belum pernah ketemu sama anak ini. Wajahnya sama sekali nggak familiar. Tapi kenapa rasanya kayak udah pernah kenal? Dewan, selamat ya. Makasih, Pak. Alia, selamat ya. Iya, Pak. Hari ini nggak ada satupun yang bisa mengganggu kebahagiaan saya. Devan dan Alia sudah berhasil membuat saya sebagai seorang opa. Sekarang saatnya Devan memberikan sambutan dan ucapan rasa syukur. Devan, ayo. Sekarang saatnya kamu memberikan sambutan. Entah apa yang bisa keluar dari mulut aku. Karena kenyataannya Alia nggak lagi hamil. Nggak mungkin kan aku kasih sambutan yang isinya kebohongan dan kepalsuan di depan banyak orang. Pesan yang saya bisa sampaikan ke semua tamu-tamu yang hadir pada hari ini adalah bahwa saya mohon doanya. Semoga kehamilan istri saya berjalan lancar dan baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullah. Kumaha tuh? Kenapa aku malah nggak aminin juga? Padahal mah nggak mungkin pernikahan kontrak ditambah pasal-pasal perjanjian itu. Nggak mungkin atuh Alia. Dan semoga saya dan istri saya dipercaya diberikan putra-putri yang sehat walafiat. Amin. Kamu baik-baik aja, Al? Alia, kamu kelihatan lemes banget. Ada yang bisa aku bantu nggak, Al? Gak usah Cak, aku nggak apa-apa. Alia, kamu beneran nggak apa-apa? Alia, udah, mendingan kamu duduk dulu, biar aku ambilin kamu air. Bener kan dugaan gue? Lu apain istri gue? Dokumen ini adalah hasil pitching Buana Angkasa. Dan pihak Buana Angkasa sudah memberitahu kalau perusahaan kita didiskualifikasi dan tidak diperkenakan untuk mengikuti tender lagi. Kenapa hidup gue malah jadi kacau kayak gini? Di saat gue lagi berusaha menyibukkan diri supaya gue nggak terus-terusan mikirin Alia yang lagi hamil. Sekarang, bayang-bayang Alia malah makin jelas di kepala gue. Malah nggak bisa gue hapus dari kepala gue. Nggak bisa hilang, kenapa? Ah!
Devan, Papa doakan apa yang kamu cita-citakan segera terkabul. Dan sebentar lagi kita akan menggendong anak kamu bersama-sama. Galih. Kamu nggak apa-apa? Sakit nggak? Nggak nangis kan? Jagoan nggak boleh nangis. Ayo sini. Sini. Aduh, Gali, kan Eyang udah bilang jangan lari-larian. Maaf ya Pak Baldi, cucu saya emang aktif banget. Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Jadi ini cucunya Pak Burhan dan Muningsih? Iya, anaknya Doni loh Pak Baldi. Oh, anaknya Doni, udah gede ya? Keren lagi. Oh, nanti kalau cucu Opa sudah lahir, main bareng ya sama cucu Opa ya. Main lari-larian ya, main bareng sama Opa juga ya. Kita main muter-muteran. Sebentar lagi, Bapak akan punya cucu. Sebentar lagi jadi opa. Sebentar lagi Devan dan Alia akan melahirkan anak pertamanya. Dan saya akan dipanggil sebagai Opa. Kalau Papa seantusias ini, mana tega aku ngaku kalau Alia sebenarnya nggak hamil. Mana tega aku ngerusak kebahagiaan Papa. Ternyata Papa Baldis bahagia ini menanti cucu. Kasihan kalau Papa sampai tahu yang sebenarnya. Aku yakin, seperti aku, Devan juga gak akan tega kasih tahu yang sebenarnya ke Papa. Sekarang semua aman. Gak akan ada lagi yang mengancam dengan video Jenny yang dulu sengaja membuat Alia terjebak di lift. Aku bisa tenang sekarang. Jen? Kenapa kamu nangis? Hah? Ma, ini Jenny kenapa? Siapa yang udah berani bikin dia nangis, Ma? Siapa? Jen? Kenapa, Jen? Pak, Papa bisa apa, Pak? Papa udah gak bisa ngelakuin apa-apa lagi, Pak. Karena sekarang Alia hamil, Pak. Hancur aku, Pak. Pupus harapan aku, Pak, buat rebut Devan dari Alia. Udah gak bisa. Alia sekarang udah hamil. Devan pasti makin cinta sama Alia, Pak. Devan pasti akan ngejaga Alia, Pak. Dan aku makin sulit untuk pisahin mereka, Pak. Papa, jangan tanya Mama harus gimana. Mama juga bingung. Dari tadi di mobil Mama tuh udah nenangin Jenny, cuman ya gimana, Pak? Jenny, Nak. Walaupun Alia hamil, ada satu hal yang gak berubah. Alia itu adalah seorang penipu. Papa yakin
Kalau keluarga Baldi tahu yang sebenarnya tentang Alia, walaupun Alia hamil, cepat atau lambat dia akan tetap ditendang dari keluarga Devan. Apa yakin itu? Kamu jangan nangis lagi ya. Devan, kita bakalan terus-terusan bohong. Aku juga nggak tahu. Jujur, aku sekarang juga nggak bisa mikir. Otak aku buntu. Kamu aja buntu, apalagi aku. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak semua orang itu matanya tertuju ke aku dan suatu saat mereka semua akan merekam aku. Sebentar ya. Devan, Alia, kalian ngapain di sini? Kenapa nggak berbaur sama tamu-tamu yang lain? Kalian kurang semangat atau memang nggak senang dengan pesta yang Papa buat? Enggak kok Pak, Alia sama Devan seneng banget. Kita malah terharu banget Pak. Iya Pak, apa kata Alia Pak? Kita terharu banget dengan apa yang Papa udah lakuin buat kita. Papa kayaknya perhatian banget sampai bikin surprise party seperti ini. Syukurlah kalau kalian senang dengan kejutan yang Papa buat. Oh iya Alia, dari tadi Papa lihat kamu belum makan yang banyak. Sekarang saatnya kamu makan yang banyak. Demi bayi yang sedang kamu kandung. Biar sehat. Ayo, kamu ambil aja apa yang kamu pengen. Iya, ini mau ambil Pak. Ya, ambil makanan ya Pak. Sekalian aku ambilin buat kamu ya. Alia, stop. Jangan makan sushi, ya. Kenapa Pak? Devan, ibu hamil itu dilarang mengkonsumsi makanan yang mentah. Ini di dalam sushi ini kan ada ikan mentahnya. Papa takut terkontaminasi dengan parasit. Ya udah, Alia mendingan cari makanan yang udah matang aja, ya. Dilarang makan makanan mentah. Tapi gimana, aku kan suka lalapan. Apalagi sambal mentah sama ikan asin. Terus tambah pete. Aduh, apa nanti nggak boleh juga? Kumaha tuh, jadi nyusahin ini mah. Papa sampai segitunya merhatiin Alia. Sampai makanan mentah aja nggak boleh dimakan sama Alia. Papa jadi bener-bener sayang sama Alia. Tapi ini malah bikin aku ngerasa bersalah ngebohongin Papa. Pak, maaf ya Pak. Aku permisi ke toilet dulu sebentar ya. Sayang, sebentar ya. Udah, ini jangan dimakan ya. Iya Pak. Nanti Papa ambilin makanan yang udah matang aja. Tunggu ya. Apa yang bisa aku lakuin sekarang? Semuanya jadi makin runyam. Kalaupun aku jujur, emang aku bisa belain diri aku sendiri sama Alia? Kalau Papa sampai kena Anfal lagi, karena dia tahu Alia nggak hamil, ya pasti Alia sama aku yang disalahin lagi. Enggak. Jangan sampai itu terjadi. Untuk saat ini nggak ada pilihan lain. Aku harus simpan kebenaran ini sampai aku bisa menemukan momen yang tepat untuk jujur sama Papa dan semuanya. Benar kata Reno. Aku dan Alia terpaksa harus meneruskan kebohongan ini.
Halo Pak. Cek rekening kamu sekarang ya. Saya sudah transfer bayarannya sesuai perjanjian. Baik Pak, terima kasih. Bayaran Bapak sudah saya terima. Oke, kamu memang kerja baik. Tapi, semuanya betul-betul rapi. Nggak ada bukti sama sekali yang bisa dilacak kan? Tenang Pak, jangan ragukan saya. Saya orang yang sangat profesional. Buat saya ini hanya pekerjaan kecil. Clean. Tidak mungkin ada orang yang bisa melacaknya Pak. Bapak nggak usah khawatir. Oke, saya senang dan saya puas kerjasama dengan kamu. Sekarang, sambil kamu sembunyi untuk menghindari keterlibatan polisi atas kematian petugas CCTV itu, kamu harus tetap selidiki latar belakang Alia ya. Saya butuh laporan secepatnya. Ya, baik Pak, laksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih ya atas bantuannya hari ini yang sudah membuat surprise untuk Devan dan Alia hari ini. Dan jangan lupa, nanti kita ketemu lagi acara 4 bulanan kehamilan Alia. Saya mohon, yang paling penting, satu lagi, saya mohon doanya untuk Devan dan terutama Alia, agar Alia itu sehat dan bayi yang sedang dikandungnya juga sehat. Semua kehamilannya berjalan lancar. Amin. Terima kasih ya semuanya ya. Ini apa-apaan sih Devan? Kenapa malah jadi mau ada acara 4 bulanan? Ini perut aku nggak gedein, caranya gimana? Tanggung jawab kamu. Yang bohong kita berdua, udah kita nanti aja kita pikirin. Mbak Alia, selamat ya. Semoga sehat sampai lahir. Makasih banyak. Kami pamit dulu ya Mbak. Apa biar saya bantu? Iya. Iya. Enggak, terima kasih. Kami pamit dulu ya. Ya, terima kasih ya. Ya, ayo Devan ini terima. Oh iya, terima kasih lagi itu. Oh iya, terima kasih. Banyak sekali kadonya. Sehat-sehat ya calon ibu dan bayinya. Nanti kalau sudah 4 bulan, baru deh kelihatan perutnya lebih besar. Oh ya lupa nih kadonya buat si calon bayi. Terima kasih banyak. Ini ada selimut yang saya rajut sendiri. Saya hadiahin buat calon bayi kalian. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, merepotkan Ibu. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa. Oh ya, udah ngidam belum? Calon ayah harus siap siaga. Banyak sabar ya. Oh ya, aku berdoa semoga proses kehamilan kamu dan persalinan kamu lancar ya. Biko, Tania ngapain sih ngedoain Alia yang baik-baik? Aku juga gak ngerti sama dia, Ma. Gak bisa gitu dong sayang. Kamu itu kan suaminya, dia harus nurut sama kamu. Dia nggak boleh ngedoain orang sebelum dia melakukan apa yang mama minta. Udah deh, mendingan kamu paksa Tania untuk segera punya anak. Cepetan. Aku nggak ngerti sama dia. Ya, Mama tahu kan gimana hubungan aku sama Tania, Ma. Kenapa Alia jadi keburu hamil sih? Belum juga sempat aku misahin mereka berdua. Pak Baldi lagi bikin pesta buat menyambut kehamilannya Mbak Alia. Enggak. Aku nggak akan ngebiarin mereka bahagia atas kehamilan Alia. Aku nggak terima ini. Lihat aja kamu ya Alia.
Aku nggak akan ngebiarin hidup kamu sempurna, Alia. Aku akan ngelakuin sesuatu buat kamu. Beresin semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar dengan barang-barang milik rumah. Oke mas, siap. Papa, mendingan sekarang istirahat aja ya. Semuanya kan udah diurusin sama Reno. Soalnya Mama nggak mau Papa kecapean. Papa kan baru sembuh dari sakit. Enggak kok, Ma. Papa nggak capek. Justru Papa lagi semangat-semangatnya nih. Papa udah gak sabar pengen menimang cucu pertama kita. Terlalu excited juga nggak boleh lah, Pa. Biasa-biasa aja lah. Ayolah, Pa. Papa dengerin kata-kata Mama ya. Papa istirahat di kamar ya. Soalnya Mama nggak mau Papa kenapa-napa. Please. Ma, Mama tenang aja ya. Papa nggak apa-apa. Mama duluan aja ke kamar ya. Nanti Papa susul. Ya udah, kalau Papa nggak mau dengerin Mama. Oh ya, ini ada hadiah buat kamu. Apa ini, Kak? Ini tuh isinya baju hamil, jadi kamu nyaman deh kalau nanti perut kamu makin besar, ya? Oh, makasih banyak ya, Kak. Gak ada manfaatnya gua di sini, di acara gak penting kayak gini. Jujur deh, aku tuh senang banget karena bentar lagi aku bakal jadi tante. Dan aku janji sama kalian berdua, kalau anak kalian udah lahir, aku bakal bantu jagain. Dan aku bakal sayangin dia kayak dia anak aku sendiri. Ya Allah, baik banget kata Niat teh. Gak cuma baik, tapi dia juga perhatian. Aku jadi terharu. Sayangnya, semua ini cuma kebohongan. Gak akan ada bayi beneran di perut aku. Yaudah, kalau gitu aku pamit duluan ya, aku mau ke kamar. Iya, Kak. Sekali lagi makasih banyak ya, Kak. Kasih ya, Kak. Permisi Pak Devan, boleh? Acaranya udah beres semua Pak, saya izin pamit ya. Saya mau bicara sama kamu. Oke baik Pak. Sebentar ya. Tadi sebelum pulang ke sini, Alia dan saya menyaksikan sebuah kejadian tragis dengan mata kepala kita sendiri. Apa itu Pak? Kamu masih ingat dengan petugas CCTV dari Hotel Villana? Oh ya, saya ingat Pak. Orang itu yang membantu kita melihat rekaman CCTV dan mencari pelaku yang memindahkan pelang peringatan di lift yang rusak kan Pak? Tapi seingat saya, rekaman itu hilang Pak. Betul. Tadi dia mengikuti saya dan Alia setelah kita selesai dari PT Buana Angkasa, selesai pitching. Devan, itu kayaknya motor belakang ikutin kita terus deh. Tiba-tiba dia mencegat mobil saya. Pak, berhenti Pak. Pak, berhenti. Mau apa ya dia, Devan? Dan dia ingin menyerahkan sebuah flash disk. Saya punya bukti yang menunjukkan kalau ada pihak yang ingin mencelakakan istrinya Pak Devan Bualia waktu di Hotel Villana. Buktinya ada di flash disknya, Pak. Dan kata dia, isi flash disk itu adalah bukti siapa yang sebenarnya ingin mencelakakan Alia di lift yang rusak itu. Tapi sebelum dia berhasil menyerahkan flash disk itu, tiba-tiba ada pengendara motor yang menyerobot flash disk itu. Oh, ya Allah, Devan. Pak, ya Allah. Oh, jangan ambil flash disknya! Petugas CCTV berusaha mengejar. Awas, Pak! Tapi tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil dan dia tewas di tempat. Innalillahi
Saya yakin, Pak. Pasti orang-orang itu melakukannya dengan sengaja, Pak. Dan ada orang kuat di belakang mereka yang berkepentingan langsung atas isi flash disk itu, Pak. Saya juga memiliki kecurigaan yang sama. Bahwa ada orang yang ingin menutupi kejadian sebenarnya. Dan jawabannya ada di flash disk itu. Makanya saya butuh bantuan kamu untuk menyelidiki. Saya curiga petugas CCTV itu memiliki rekaman yang hilang waktu itu. Dan oleh karena itu, saya ingin kamu menyelidiki lagi di Hotel Villana. Cari tahu, mungkin ada rekan petugas CCTV itu yang tahu soal rekaman itu. Baik, Pak. Saya akan langsung pergi ke Hotel Villana. Makasih. Mari, Pak. Alia, kita ke kamar yuk. Supaya kamu bisa istirahat dan biar kamu gak kepikiran terus soal ini. Ayo. Alia, Devan, ini sebaiknya ini kalian simpan, jadikan sebagai kenang-kenangan. Papa ngebayangin kalau kalian nanti anaknya besar, ini bisa menjadi memori yang sangat berharga. Ayo pegang. Kenapa diam aja? Ayo pegang. Oh, ya. Makasih ya, Pak. Maaf, Pak. Aku sama Alia ke kamar dulu ya. Oh iya. Kalian istirahat aja dulu ya. Terutama Alia. Alia itu harus istirahat yang banyak. Gak boleh capek-capek. Oh ya, satu lagi. Nanti kalau kalian periksa ke dokter di USG, Papa ikut. Karena Papa ingin menyaksikan langsung perkembangan cucu Papa. Baik, Pak. Baik, kita pamit dulu ya, Pak. Iya. Ipa. Iya, Pak. Tolong semua ini kamu beresin nanti ya. Dan kado-kadonya kamu bawa ke kamar Devan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Aku gak habis pikir. Hasilnya tuh bisa garis 2. Padahal sebelumnya semua tes pack yang kita tes, itu hasilnya garis 1. Kamu aja bingung, apalagi aku, Devan. Kita kan tesnya juga pakai air putih biasa, air keran lagi. Kenapa bisa garis 2? Makanya itu yang bikin aku bingung. Kita harus cari tahu kebenarannya. Aduh, pusing aku, Pak Devan. Kenapa bisa sih? Dipikir pakai logika aja nggak bisa. Hamil aja enggak, gimana caranya bisa garis 2? Oke, gini aja. Kita balik lagi ke apoteknya di mana kita pertama kali beli test pack itu. Terus kita tanya ke pegawainya, kok hasilnya bisa beda sendiri? Yaudah, ayo sekarang. Yaudah, ayo. Kacau. Semua jadi makin kacau. Sekarang Miko udah kehilangan saham 5%. Project Miko juga udah dialihin ke Devan. Ditambah lagi, villa dan perkebunan di Bandung akan segera diserahkan ke Devan sebagai hadiah kehamilan Alia. Aku harus segera bergerak cepat. Aku harus segera membuat Alia kehilangan bayi dalam kandungannya sehingga dia nggak bisa kasih cucu pertama ke Papa. Tapi
Kalaupun Alia keguguran, villa dan perkebunan di Bandung belum tentu jatuh ke tangan Miko. Masalahnya, aku sama Tania itu udah bisa rancang, Ma. Aduh, Miko, kenapa sih kamu selalu aja bikin masalah? Pasti mereka pisah ranjang karena Tania tahu Miko selingkuh. Makanya Tania nggak mau punya anak dari dia. Kalau begini caranya, gimana mereka mau kasih cucu pertama untuk papa? Kalau Tania terus menolak, Miko pasti nggak akan bisa berbuat apa-apa. Percuma. Kayaknya aku sendiri yang harus turun tangan. Ma? Mau kemana? Itu Pak, mau ke apotek. Loh, stok obat papa kan masih banyak. Iya, tapi Mama ke apotek bukan mau beli stok obat untuk Papa. Mama ke apotek mau beli vitamin untuk ibu hamil. Wah, bagus, Ma. Akhirnya Mama gak sabar juga kan? Pengen menimang cucu pertama kita. Memang, Ma, ibu hamil itu harus mendapatkan perhatian yang penuh. Biar kesehatannya selalu terjaga, sehingga kandungannya sehat dan kuat. Ya udah, kalau gitu Mama pergi dulu ya, Pak. Oke, Mama hati-hati ya. Jangan lupa, Mama beli vitaminnya itu yang lengkap ya, Ma, kandungan vitaminnya. Iya, Pak. Selamat siang. Siang. Mau cari obat apa? Oh, kita nggak mau beli apa-apa. Justru kita mau nanya soal test pack yang kemarin kita sempat beli di sini. Oh, ada masalah apa ya, Mas? Jadi kita beli beberapa test pack, dan kita udah coba semua. Bisa dibilang semuanya muncul garis 1. Tapi ada satu yang anehnya muncul garis 2. Jadi kita mau nanya, kok bisa ya hasilnya beda sendiri? Maaf, kemarin beli test pack merek apa ya? Mereknya Teswan, Mbak. Teswan. Sebentar ya, saya cek dulu. Baik. Kalau sampai ada yang lihat aku beli obat itu, aku bakalan malu. Untung ada pasmina sama kacamata, jadi pasti nggak ada yang akan ngenalin aku. Mbak, ada obat perangsa nggak? Oh, obat gairah ya, Bu? Jangan keras-keras ngomongnya ya. Ini bukan untuk saya ya, Mbak. Jangan salah paham. Mau merek apa ya, Bu? Merek apa aja deh, Mbak. Tolong carinya cepetan dikit ya, Mbak ya. Saya lagi buru-buru. Cepetan. Sebentar ya, Bu.
Selamat siang Pak, saya sudah mendengar keluhan terkait test pack yang Bapak beli sebelumnya. Ya jadi gimana Mas? Maksudnya kok bisa ya hasilnya beda sendiri gitu? Jadi sebelumnya mohon maaf Pak, beberapa test pack yang sudah kita berikan itu ternyata kadaluarsa. Sebelumnya saya sudah memberitahu kepada tim kebersihan untuk membuang test pack yang sudah kadaluarsa. Namun ada beberapa test pack yang terlupa. Tadi pagi ada beberapa pelanggan yang mengeluhkan hal yang sama seperti Bapak. Hasil tesnya garis 2, namun ketika cek ke dokter ternyata tidak hamil. Oh, ternyata hasil test pack bisa salah juga. Berarti bisa aja itu juga terjadi sama Alia. Kalau gitu sebelum diperiksa dokter kandungan, masih ada kemungkinan Alia sebenarnya nggak hamil. Mohon maaf sebelumnya Mas, apakah mau kita ganti terkait test pack-nya? Nggak perlu diganti dengan yang baru. Tapi jujur saya sangat kecewa dengan pelayanan yang teledor. Sudah, terima kasih penjelasannya. Permisi. Kok kayak suara Devan? Ini Bu, obatnya. Kasih. Ya. Semuanya 100.000 ya, Mas? Oh, bukan Devan ternyata. Itu apaan ya? Perasaan tadi di situ kagak ada apa-apa dah. Oh, mungkin ini hadiah dari salah satu tamu kali yang lupa dibawa masuk. Selamat atas kehamilannya Alia. Loh, kok nggak ada nama pengirimnya ya? Lupa nulis nama kali ini dia nih. Akhirnya, dibawa masuk juga itu hadiahnya. Jadi nggak sabar aku nunggu sampai benar-benar diterima sama Alia. Mbak Alia. Iya? Tadi ada kado yang ketinggalan Mbak di teras. Tapi bentar dulu ya, biar saya ambilin soalnya tadi kadonya saya taruh belakang. Iya, Bi. Aduh, kado lagi ya. Jujur aku udah capek banget sama hamil bohongan ini. Kenceng banget ngomongnya. Oh iya, maaf keceplosan. Nanti kalau kedengeran sama Bipa gimana? Ini Mbak kadonya. Kayaknya tadi ada tamu yang kelupaan ngasih kadonya pas acara. Jadi dia taruh aja di teras. Iya, gak apa-apa. Makasih ya, Bi. Sama-sama Mbak. Kalau gitu Bibi mau ke dapur lagi ya? Iya. Makasih, Bi. Buka aja. Ini mah body lotion buat ibu hamil ya. Harum banget Devan. Tapi mau seharum apapun juga dah aku mah gak bisa pakai. Orang hamilnya bohongan. Shh. Tadi kamu shusin aku. Kamu juga ngomong sembarangan. Tadi kan mau ada Bipa lagi kesini nganterin kado. Kalau kedengeran gimana? Ini kan sekarang gak ada orang. Ya, tapi kalau sampai kedengeran papa gimana? Gawat. Kamu udah kena anfal lagi. Tapi sebenarnya kalau kamu mau pakai lotion ya gak apa-apa juga. Walaupun kamu nggak beneran hamil. Tapi masalahnya kalau aku nggak hamil, kan aku sebenarnya nggak pantas nerima semua hadiah itu. Seandainya pernikahan ini bukan kontrak, seandainya aku benar-benar hamil, mungkin
aku bakal ngerasa bahagia banget diperlakukan seistimewa ini. Kasihan Alia. Urusan kehamilan ini pasti bikin dia gak nyaman. Yaudah kita naik yuk. Udah dibantu gak? Enggak. Ayo. Cium, jalan-jalan. Dinabrak, jatuh. Miko, Tania. Iya, Mah. Buat Miko ya? Miko masih mandi. Buat kamu. Buat aku. Yes. Mama udah siapin minuman hangat khusus untuk menantu Mama. Tumben sih Mama perhatian. Tania, minuman ini akan membuat badan kamu lebih segar ketika kamu bangun tidur nanti. Dan tidur kamu juga jadi lebih nyenyak. Soalnya Mama lihat belakangan tuh kamu kayak capek mukanya. Mama tuh gak tega. Masa kamu masih muda, udah loyo? Jangan mau kalah sama Mama. Ya kan? Ayo cepetan diminum, mumpung masih hangat. Ya. Iya, Mah, nanti aku minum ya. Sekarang aja, itu lebih enak kalau diminum hangat-hangat. Iya udah, abis ini langsung aku minum, Mah. Ya tapi dihabisin ya. Mama kok kayak ngotot banget ya, pengen aku cepat-cepat minum ini. Yaudah sana, masuk. Kamu jangan lupa habisin, mumpung masih hangat, ya. Aku yakin rencanaku pasti berhasil. Ini sebenarnya minuman apaan sih? Kok gue yakin banget ya sama khasiatnya? Bumbunya aneh banget. Tumben nih. Baik banget Tania siapin gue minuman kayak gini. Apaan nih? Aneh banget rasanya. Bau banget, pahit lagi. Aduh, gak enak sama sekali. Tania nih bener-bener ya. Bikin apa-apa tuh nggak bisa dikonsumsi. Mana bisa minuman kayak gini diminum? Rasanya aneh banget lagi. Tania, sayang, minumannya enak banget. Makasih ya sayang ya, aku habisin. Enak. Ih, baunya aja aneh kayak gitu. Makasih. Oke Miko, sabar ya. Tahan emosi lo. Jangan sampai nanti Tania bete, malah ngejauh lagi. Dia bisa kabur dari rumah. Tania kok diem aja dia? Ini sebenarnya minuman apa sih?
Sebenarnya ini minuman bikinan mama buat aku katanya. Biar aku tidurnya nyenyak terus bangunnya lebih seger sih. Apa? Ini minuman mama yang bikin buat kamu? Bukan buat aku? Bukan kamu yang bikin, Tania? Iya, bukan, kata mama sih gitu tadi. Tapi kalau misalnya kamu udah minum dan kamu suka, nggak apa-apa kok. Soalnya aku kurang suka baunya aja nggak enak. Jadi, mama yang bikin minuman ini, bukannya Tania? Tumben banget mama bikinin khusus minuman buat Tania. Dianterin ke kamar lagi. Curiga gue jadinya. Semoga aja Alia udah pakai lotion yang aku kasih. Harum banget. Sayang. Wah, istriku wangi sekali. Pakai parfum apa kamu? Aku nggak pakai parfum sayang. Ini aku pakai lotion dari hadiah orang yang tadi datang ke rumah. Wangi banget ya? Bu Mil ini makin glowing ya setelah pakai body lotion khusus untuk ibu hamil. Kau bisa aja deh ngerayu aku kayak gitu. Udah wangi, makin glowing, aman, sempurna. Kalau udah, pasti sekarang Alia lagi meringis kesakitan. Badannya ruam-ruam, merah, kayak kulit ngelupas. Kamu kenapa, sayang? Sayang kok jadi panas ya rasanya terus gatel. Kebayang deh, pasti Devan jijik ngelihatnya dan menjauh dari Alia. Tangan dan kaki kamu penuh dengan ruam gitu. Apa karena kamu tadi pakai body lotion itu? Sayang gimana dong ini aku gatel. Kakiku panas, tanganku panas. Aku tiupin ya, aku tiupin. Tapi kamu jangan deket-deket sama aku, Devan. Nanti kalau misalnya kamu ketularan merah-merah dan gatal-gatal terus panas kayak gini gimana? Aku akan obatin kamu. Kamu diam di situ. Devan jangan Devan, nanti kamu ketularan Devan. Kamu yakin kamu mau obatin aku? Nanti kamu ikutan merah-merah dan gatal. Aku nggak peduli. Kalau kulit aku merah-merah dan melepuh, karena kamu istri aku, Alia. Kalau kamu menderita, aku akan ikut menderita sama kamu. Apalagi sekarang, kamu mengandung buah cinta kita. Makasih ya sayang, kamu udah selalu mencintai aku dan peduli sama calon anak kita. Ruam kamu udah berkurang belum setelah aku olesin salep itu? Gak tau ya Devan, tapi rasanya masih panas. Kalau gitu kita harus ke rumah sakit. Bahaya kalau dibiarin terlalu lama. Ayo. Enggak. Kenapa
Kenapa aku nggak kepikiran kayak gitu sih? Nyebelin deh. Bukan kejadian kayak gitu yang aku pengen. Kenapa sebelumnya aku nggak kepikiran kalau rencana itu justru bisa bikin Devan makin perhatian sama Alia? Kenapa sih Alia tuh mesti hamil? Kalau kayak gitu kan Devan jadi makin susah jauh dari Alia. Berisik banget sih lo. Cakra, Lo, kamu ngapain di sini? Kamu dengerin aku ngomong ya dari tadi? emangnya kenapa, Jen? Gue nggak boleh ada di sini. Emang tempat ini punya lo? Jadi lo udah tahu soal kehamilannya Alia? Ya jelas aku tahu lah. Orang Om Baldi itu udah bikinin acara tuh meriah banget, ngundang orang-orang dan mamerin kalau Alia tuh hamil. Gue sebenarnya masih benci sama Devan. Biar gimana pun yang gue lihat setelah nikah sama Devan, Alia malah banyak masalah. Tapi gue juga bersyukur kalau keluarga Devan emang bisa menerima Alia dan baik ke Alia. Semoga akan tetap begitu walaupun nanti keluarga Devan pasti akan tahu identitas asli Alia. Tapi gue akan selalu ada buat lo, Al. Gue bakal nungguin lo walaupun rasanya mustahil. Bang, kopi 2 ya. Oke. Kenapa gue jadi deg-degan gini ya? Dan tiba-tiba kenapa jadi kamar ini gerah banget? Aduh, keringetan gue jadi banyak banget loh ini. AC nyala kok. Biasanya kan AC dingin banget di sini. Kenapa gue jadi gerah ya? Miko, lo harus tenang ya. Kontrol diri lo, oke? Aduh, keringetan gue jadi banyak banget loh ini. AC nyala kok. Biasanya kan AC dingin banget di sini. Kenapa gue jadi gerah ya? Miko, lo harus tenang ya. Kontrol diri lo, oke? Lo bisa kendalin diri lo. Tenang Miko, relax. Aduh, kenapa ini? Kenapa jadi makin kayak gini sih? Kok gue ngerasa ngos-ngosan banget kayak abis lari? Padahal kan gue cuma rebahan di kasur gini. Ada apa sih sama gue? Kenapa gue jadi begini sih? Kepala gue pusing, deg-degan, jantungku berdebar kenceng, dan dorongan yang begitu kuat ke Tania. Gue ngerasa malam ini gue pengen banget sama Tania. Gue butuh dia. Apaan sih? Tania. Sayang. Aku mau kamu. Kamu kenapa sih Miko jadi aneh kayak gini? Tania. Aku. Ini pasti karena anak lagi kan? No. Bukan karena anak saya. Lebih dari itu. Tania. You are mine. Miko, kamu apa sih? Tania. Istriku.
Niko, kamu bikin aku takut kayak gini, Niko. Lepasin nggak? Tania mau kemana? Kok? Tania. Oh, mau main kucing-kucingan ya? Let's go, baby. Mau kemana sih? Jangan takut dong. You're mine. Tania. Tania. Niko! Tania. Tania, buka dong. Kopi lo nggak diminum? Gak usah so baik deh kamu sama aku. Toh ujung-ujungnya juga kamu bakalan tetap ada di pihak Alia kan? Lu nggak mau kopi lo? Gak, aku gak mau. Aku gak mau kopi pinggiran. Gak bersih. Ya udah sih, nggak ada yang maksain juga. Emang sih, gue nggak akan pernah mihak lu. Selama lu masih mau nyakitin Alia. Tapi lu jangan pernah lupa aja. Gue masih megang kartu lu. Karena lu udah sekap Alia di dalam gubuk. Kenapa sih lu mau sakitin Alia terus? Lu tuh nggak pernah mikir aja. Semakin lu sakitin Alia, Devan akan semakin benci dan gak suka sama lu. Artinya, selama lu masih berbuat jahat sama Alia, selama itu juga, lu gak akan pernah bisa dapetin hatinya Devan. Gak usah ngawur deh kalau ngomong. Jen. Kalau mau dengerin nasihat gue ya, lebih baik lo lupain aja Devan. Lo fokus sama kebahagiaan lo sendiri. Lo gak usah ngandelin sesuatu yang gak pasti. Kamu nih ngomong apa sih dari tadi? Kamu nih gak mikir ya? Kamu gak ngerasain jadi aku gimana kan? Coba kalau kamu ada di posisi aku. Bisa kamu ngelakuin hal yang tadi kamu bilangin panjang lebar itu? Nasihat gue tadi, apa yang barusan gue omongin ke lo, itu yang lagi gue jalanin sekarang, Jen. Maksud kamu? Cakra tunggu, Cakra. Tunggu. Maksud kata-kata kamu tadi apa? Kamu nggak bisa lupain Alia. Kamu cinta sama Alia. Cakra, ayo dong jawab. Harus gue jawab? Iya. Kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Itu bukan urusan lo, Jen. Gue tuh gak punya kewajiban ngasih tahu lo atau siapapun soal perasaan gue. Cakra! Aku yakin Cakra pasti cinta sama Alia. Mungkin aku bisa manfaatin dia buat ngancurin rumah tangga Devan dan juga Alia.
Kenapa kabur? Kenapa takut sih? Aduh, Miko kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa tiba-tiba dia jadi ganas? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama dia? Tapi apa? Tania, minuman ini akan membuat badan kamu lebih segar ketika kamu bangun tidur nanti. Tania. Sayang, minumannya enak banget. Makasih ya sayang ya. Aku habisin. Enak. Kenapa pikiran aku jadi jelek kayak gini ya? Nah, jangan-jangan minuman yang dibawain sama Mama Helsi itu udah dikasih sesuatu. Kalau bener gimana dong? Bakal semalaman sih Miko maksa kayak gini. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Kenapa kabur? Kenapa takut sih? Ayo dong Tania. Buka sayang. Tapi nggak mungkin masa ya aku semalaman ngumpet di kamar mandi. Ayo dong Tania.